pemimpin itu semestinya kan bukan merakyat tapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari rakyat itu. Hatinya ada di dalam hati rakyat. Kalau kepemimpinan Islam itu hanya didasarkan pada kompetensi moral pribadi, tanpa diukur dan tanpa dipantau oleh akuntabilitas publik, ini bahaya ini. Sementara akuntabilitas publik ini cenderung menjadi blok atau miliknya kepemimpinan sekuler. Oke. Langsung aja kita lanjutkan, tadi membahas tentang berkaitan dengan kepemimpinan dalam perspektif Islam. Nah sekarang saya ingin tahu juga nih, sebenarnya tipe-tipe pemimpin yang diakui dalam tradisi Islam itu yang seperti apa sih? Oke, kalau kita diskusi tentang tipe, ini ada beberapa kosakata yang akrab dan sering kita gunakan. Misalnya kosakata khilafah. Baik, kok nyebut khilafah sama khalifah ini beda ya? Kerbedaan ya? Iya, khilafah itu tugas dan fungsinya. Kalau khalifah itu orangnya. Subjeknya. Sekarang soalnya ada ini reduksi apa ya? Reduksi itu apa ya? Iya. Pendangkalan ya. Itu. Nah, gini loh. Bahayanya kan begini, kalau kita itu sempit tadi itulah. Suka mempertengkarkan kata tadi itu loh. Kan sudah ada stigma toh kalau kita ngomong khilafah nanti asosiasi kita pasti ke sana, mesti ke arah tertentu. Padahal ya enggak. Kecuali kita sudah memiliki pedoman makna dasar atau denotasinya atau akar katanya secara etimologis. Itu satu khilafah atau khalifah. Kemudian ada imam atau imamah. Nah, itu juga itu model dari tipe kepemimpinan yang ada di Islam. Ada ulil amri, atiullah wa taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Kemudian ada ro'iyah, kepemimpinan secara umum. Maka dari kata ro'iyah itu lahir kata rakyat yang sekarang juga sering kita gunakan. Nah, itu sebenarnya yang membedakan apa? Yang membedakan ruang lingkup dan fungsi dan perannya. Gitu. Kalau khilafah itu tugas secara umum, fungsinya umum. Karena setiap orang kita, masing-masing dari kita ini itu juga menyandang fungsi dan tugas sebagai khalifah. Jadi khalifah di sini bukan sekedar Mas Yogi, bukan sekedar jabatan politis. Dulu kan begitu kan, raja ya, khalifah siapa? Umar bin Abdul Aziz, terus khalifah siapa? Itu kan kesannya kan seperti tugas dan jabatan politik. Iya, yang paling populer Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, khalifah itu kan raja. Padahal khalifah ini kalau kita ambil makna dasarnya, ya setiap kita itu khalifah. Gitu. Nah, kenapa kok sekarang orang cenderung mempersempit kata khalifah? Ya karena yang diajarkan itu tanpa pernah untuk menyelami makna dasar, sekaligus tidak pernah mengaktualisasikan dirinya sebagai khalifah. Nah, khalifah ini memang pemimpin secara umum. Untuk apa? Dalam tanda kutip untuk meneruskan tugas-tugas yang diberikan Allah kepada Nabi Adam dan otomatis kepada kita untuk mengelola, memanage ya lingkungan tadi itu, lingkungan di mana kita hidup sesuai dengan konteks kehidupan kita masing-masing. Gitu. Maka Mas Yogi, beliau pasti khalifah dengan tugas peran fungsinya masing-masing. Kadang itu tadi dosen, kadang tadi narasumber, kadang tadi bapak, kadang tadi ya warga dari bagian masyarakat. Ya menjadi host seperti ini juga bagian dari khalifah loh. Ketika nanti di rumah umba-umba, teliko, itu juga tugas dari khalifah untuk paling tidak membawakan manfaat satu untuk diri kita sendiri dan syukur-syukur membawa manfaat bagi orang lain. Nah, ya gini Mas, biar ini ya, biar real ya. Kalau gini kan siapa siapa yang dikhalifahi oleh Mbak Vina kan gitu. Yang dikhalifahi kalau pasti satu diri kita sendiri dulu kan. Loh, kita itu sergap umba-umba. Tadi kesini kita kan mandi dulu toh. Tadi pakai minyak wangi misalnya. Supaya apa? Saya mengkhalifahi diri saya sendiri supaya saya tidak merugikan orang lain. Jadi kita mandi, umba-umba, cuci-cuci setelika, bersih-bersih rumah supaya tetangga kita juga nyaman ketika lewat di rumah kita. Itu juga bagian dari tugas seorang khalifah dalam lingkup yang
paling kecil, yaitu menghidupi dan memanage kehidupan kita pribadi. Nanti juga ada lingkup yang lebih luas, misalnya dalam konteks keluarga. Nanti belum lagi Mbak Vina dan kita semua dalam kehidupan konteks bersosial di masyarakat kita, di RT RW kampung kita masing-masing. Nanti ada tugas yang lebih, terus begitu nanti akan lebih mengembang sesuai dengan ya situasi konteks di mana kita hidup saat itu. Ya, termasuk sekarang kan Mbak Vina mengqualified podcast ini agar bisa satu berjalan dengan baik, bermanfaat dan lain-lain dan teman-temannya ya. Nah, kalau sudah begini kan sudah tidak ada mana yang Islam mana yang sekuler toh. Nah, kita sudah nggak bertengkar lagi. Tidak dinilai ya. Sudah nggak ada pertengkaran. Itu yang tentang khalifah atau khilafah. Nah, kembali kita mengacu ke surat Al-Baqarah ayat 30 tadi itu. Yang menarik ini Mas Yogi. Kan dalam tanda kutip para malaikat itu kan agak protes. Ya Allah, kata malaikat, saya ini loh, sebelum engkau menciptakan Adam yang akan engkau jadikan khalifah, kami ini sudah bertasbih, berzikir, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini sudah bertasbih, memujimu dan mensucikanmu. Tapi kenapa kok masih saja engkau menciptakan seorang khalifah? Ini kan kita ngomongnya kan konteks tadi ya, khilafah. Pertanyaan malaikat dalam tanda kutip, protesnya malaikat ini kan sebenarnya kalau bisa kita maknai, itu kan upaya untuk mempertahankan hegemoni penguasaan lama. Sebelumnya ini kan malaikat kan berkuasa sebagai makhluk yang merasa, lu aku wis wiritan, wis bertasbih sudah. Apa terus kurang? Kok tiba-tiba ada sosok pemimpin baru, orang baru ini. Nah, ini ada hegemoni yang nggak terima. Status quo-nya malaikat ini terganggu dengan adanya tugas kekhalifahan yang diberikan Allah kepada Nabi Adam. Mengganggu status quo itu. Yang diganggu itu terutama bukan tugas fungsi malaikat sebagai seorang pemimpin, tetapi fungsi malaikat yang selalu bertasbih, kemudian memuji dan mensucikan Allah. Terus datang makhluk baru ini yang namanya Nabi Adam, yang diletakkan dalam konteks dinamika kehidupan di bumi. Artinya apa? Kalau selama ini kita hanya khusyuk berzikir, wiritan, ya bukan itu buruk ya. Terus bertasbih, tapi kita buta mata, nggak pernah bersentuhan dengan perjuangan yang ada dalam konteks kehidupan kita, maka status kita sama dengan hegemoni status quo-nya malaikat. Saya senang statement itu. Jadi kan ini manusia ini kan oleh malaikat itu dianggap new kids on the block kan. Dianggap anak baru nih di blok kita. Nah, artinya kira-kira menurut tadabbur pribadi ya, itu berarti Allah menginginkan agar ada peran-peran lain di luar yang sudah diperankan oleh malaikat. Betul. Jangan hanya berzikir, jangan hanya wiritan aja, jangan hanya memuji-muji saja, tapi ada kegiatan lain, ada aktivitas lain yang itu memperluas dimensi kekuasaan Tuhan kan gitu ya. Misalnya kayak kehidupan begini kan, ini perluasan luas banget dibandingkan dengan malaikat yang hanya tunduk pada apa yang diperintahkan, memuji Allah dan seterusnya lah. Gitu. Ya. Baik, aku mengoreksi sedikit ya, tadi kan sedikit koreksi mungkin tadi yang dimaksud dengan jabatan pemerintah karena politik gitu menurut Partai X, ini maknanya positif begitu ya? Gak apa-apa kan ya? Baik. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ini menarik sekali nih tentang tipe-tipe pemimpin tadi ya. Terus bagaimana pemimpin yang baik atau disebutnya khalifah ini tadi harus berperilaku kepada rakyatnya gitu, kalau memandang dari tradisi Islam sendiri? Satu, karena setiap orang itu pemimpin, kulukum ra'in, setiap kita semua itu kan seorang pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan ditanya tanggung jawabannya sebagai seorang pemimpin. Nah, kalau kita mengacu pada makna dasar di mana konsep kepemimpinan itu berangkat dari khilafah atau khalifah tadi, satu, khalifah itu tidak semata-mata sebagai jabatan politis,
Yep. Kayak khalifah sama Mas Harun Ar-Rasyid misalnya. Itu kan temannya Abu Nawas itu. Iya. Nah, artinya apa? Khalifah itu tugas etis spiritual. Kalau saya, etis spiritual. Etis itu artinya apa? Ya kita harus mampu melayani. Pemimpin itu bukan penguasa. Ya, khodimul. Pemimpin itu khodimul ummah, pelayannya umat. Jadi kita itu yang ngeladeni umat, bukan umat suruh ngeladeni kita. Itu kualik tuh. Mesti bayar pajak rakyat terus mari ngono. Apa dhewe kok ngeladeni rakyat. Makanya kalau di ilmu kebijakan publik itu kan ada namanya pelayanan publik ya. Pelayanan publik. Kalau di sini gimana sih kalau di sini, makanya kita heran juga. Harusnya kan kalau negara sudah demokrasi itu kan pelayanan publik. Kecuali kalau kerajaan zaman dulu ya, abdi dalem, abdi ya, hamba mengabdi. Sekarang pelayanan publik kenapa masih birokrat kita masih pengen diperlakukan sebagai ini seolah-olah zaman kerajaan ya, rakyat suruh jadi abdi dalam, enggak lah, harusnya kan sana yang melayani rakyat. Makanya kebijakan namanya kan pelayanan publik, pelayanan masyarakat. Jadi lanjut tadi Pak. Iya, pemimpin khilafah itu memang tidak terutama dia diberi amanah semata-mata untuk menjadi seorang penguasa. Maka idiomatik atau kosakata penguasa ini pun juga perlu kita cermati. Wong pemimpin itu sejatinya adalah khodimul ummah. Mereka itu melayani umat, gitu. Bukan umat yang melayani kita. Gitu. Itu pun mereka juga, kalau pinjam istilah Mbah Nun ya, mereka itu petugas outsourcing tiap 5 tahun sekali. Itu. Makanya kalau di Partai X itu ada juga itu kan jadinya pelayan ya, Nah, ada istilahnya pakai pelayan. Pelayan apa. Jadi kita itu berkhidmah kepada siapa? Ya kepada sesama manusia. Gitu. Soal melalui jabatan politik, melalui jabatan publik itu wasilah saja. Wasilah itu alat atau cara. Cara aja gitu ya. Bukan tujuan. Selama ini kan orang berkuasa kan menjadi tujuan. Dengan berbagai sub tujuan-tujuan yang kecil-kecil. Orang sudah tidak memiliki wacana dan kesadaran menjadi pejabat publik itu untuk dalam rangka melayani rakyat. Karena ya jabatan apapun lah, baik yang non formal maupun yang sudah laten seperti kita tadi, khalifah itu kan juga sebenarnya kan juga jabatan yang diberikan kepada Allah. Itu bukan tujuan untuk untuk kepentingan dan apalagi untuk memperkaya aset-aset pribadi dan golongan, tetapi itu untuk melayani sesama manusia. Jadi pada dasarnya pemimpin itu ya manusia melayani sesama manusia. Itu. Nah, terus apa peran pemimpin sendiri dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera kalau menurut prinsip-prinsip Islam? Ayo, apa maksud kita? Ya, kalau nanti menurut prinsip Islam kita kan berbagi peran ya. Tapi saya pikir nanti gini, seperti yang disampaikan di depan tadi, bahwasanya kita tidak bisa mengandalkan moralitas pribadi tanpa akuntabilitas publik, tanpa pengawasan dari publik. Contohnya, misalnya khalifah siapalah sebut dalam sejarah di kekuasaan Islam ya, mulai dari dinasti Umayyah sampai terakhir lah, mana yang disebut, mana itu yang adil. Adil itu karena sejarahnya ditulis oleh penguasa, oleh pemenang. Contohnya ya, ketika Orde Baru berkuasa misalnya, sejarah tentang Pak Karno semuanya buruk. Kemudian ketika Orde Baru sudah jatuh, ternyata ada yang dimanipulasi, banyak ditemukan manipulasi. Salah satu contoh buku biografi Pak Karno yang ditulis oleh Cindy Adams. Itu ada 1 atau 2 paragraf itu yang ditambahkan dan ada yang dihilangkan, dan itu membalik sejarah. Misalnya dalam hal ini adalah ternyata Bung Hatta itu tidak setuju sama Pak Karno, padahal faktanya sebaliknya. Nah, itu yang dihilangkan, ditambahkan, ada yang dihilangkan, ada yang ditambahkan di masa Orde Baru. Nah, itu karena apa? Karena sejarah itu yang menulis yang berkuasa. Sama seperti dulu misalnya kita menemukan dinasti Abbasiyah, masa kekhalifahan siapalah yang masa keemasan Islam
itu di sisi lain terjadi pembunuhan besar-besaran. Nah, karena itu kita tidak bisa percaya kepada moralitas pribadi, harus ada kontrol publik atau akuntabilitas publik. Dan di zaman ini itu lebih mudah. Misalnya sekarang, idealnya salah satu kita lihatlah dari media sosial. Mark Zuckerberg itu bener yang ngomongnya Mark, pendiri Facebook, itu pernah menyatakan bahwasanya Facebook ini salah satu upaya untuk mendemokratisasikan apa kata-katanya. Intinya kita jadi lebih demokratis dengan media sosial, dengan Facebook. Dan itu kita temukan. Coba Twitter, kita bisa memaki habis-habisan pemimpin, kita bisa mention pemimpin lewat Twitter. Waktu itu yang ngawali mungkin Trudeau ya, Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. Itu dia bisa langsung berinteraksi dengan rakyat Kanada dengan apa? Dengan media sosial. Nah, maka harusnya dengan adanya media sosial ini semakin terdemokratisasi. Iya. Itu tadi akuntabilitas publik. Kedua, tentu pemerintahan yang birokrasi itu harus lebih nanti mungkin kita akan bahas itu lebih detail di sesi berikutnya. Ya. Okay. Tapi ini satu lagi aja. Pak JK, Pak Yusuf Kalla, suatu ketika pernah waktu beliau menjadi wakil presiden pernah mengatakan bahwasanya susah kita ini kalau orang Indonesia disuruh jangan korupsi, jangan ini, jangan itu, menghilangkan sifat-sifat feodalnya. Maka salah satu cara adalah dengan menggunakan teknologi digital. Itu kata beliau. Maka nanti ya mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya di part berikutnya kalau soal teknologi digital. Ada tambahan? Saya. Ya. Oke, singkat ya mungkin. Ya. Jadi prinsipnya begini, kalau kita ngomong soal kepemimpinan Islam itu, seseorang untuk bisa menjadi pemimpin baik secara resmi sebagai jabatan publik atau politis, itu tidak cukup dengan berbekal kesalehan individual. Alim, pinter, serbanan, kemana-mana setiap jalan zikir, oke, itu bagus untuk bekal individu, tetapi itu nggak bisa dan nggak bisa kita jadikan patokan sebagai satu-satunya modal, karena kesalehan individual tanpa ada kontrol akuntabilitas, tanpa ada pengawasan, transparansi, layanan publik, tanpa ada apalagi dialog dan keterlibatan rakyat dalam menyeimbangkan pola kepemimpinan, itu juga bahaya, Mas. Bahayanya apa? Satu, nanti akan menjadi kepemimpinan yang menghasilkan gaya tiran yang absolut. Jadi pemimpin itu koyok-koyok wakilnya Allah dan nggak pernah bisa salah. Padahal ya orang mesti jenenge manusia, kecuali Kanjeng Nabi ya. Nabi kan maksum. Tapi kalau selain Kanjeng Nabi, selain Nabi Muhammad, itu tetap kita memerlukan upaya untuk pengawasan, pengontrolan, dan ini keseimbangan antara peran pemimpin dengan rakyat tadi itu. Maka selain berupaya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, sejahtera sosial, ekonomi, politik, pendidikan, ini yang belum, dan ini kayaknya juga masih sangat panjang dalam pola perjuangan kita, yaitu sejahtera untuk menciptakan keadilan epistemologi. Istilahnya melewe itu ya. Keadilan epistemologi itu rakyatnya cerdas, kritis, gitu. Terus ya ini kan sebenarnya bukan barang baru. Wong di amanah undang-undang dasar kita kan sudah ada, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kesejahteraan, keadilan epistemologi itu begitu. Gitu. Nah, sampai hari ini kan kita masih berkutat di kesejahteraan ekonomi, sosial. Gene moro-moro apa jenenge gas melon itu kok kok langka akhirnya antri sampai berkilo-kilo. Ya kita hanya masih berkutat di situ. Nah, pemimpin yang bagus itu pasti dia berbekal kesalehan individual, dia memiliki integritas, dan rakyat memiliki kesempatan untuk melakukan pengawasan, controlling tadi terhadap pemimpin yang dia percaya. Baik. Tadi menyinggung kembali terkait pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar kepada rakyatnya. Nah, fenomena sekarang ini kan hampir semua orang kita ketahui ingin menduduki pejabat sebagai pejabat publik, kita menyebutnya.
setelah mendudukinya ada seremoni besar-besaran. Nah ini bagaimana nih pandangan dari Mas-mas ini terkait hal itu? Saya balik bertanya, kok bisa begitu itu apa sebabnya? Nah, Mengapa? Mengapa mereka begitu? Ada gitu? apa di balik fakta atau realitas itu? Preteksnya apa? kan sesuatu kan pasti ada sesuatu di balik yang kelihatan ya. Sebenarnya tadi sudah kita singgung. Jadi jabatan publik yang diidentikan dan diidentifikasi sebagai seorang pemimpin untuk saat ini, jabatan-jabatan itu menjadi tujuan. Jadi orang berlomba-lomba mencapai tujuan supaya dia menjadi pemimpin, baik dalam pemimpin politik maupun kepemimpinan dalam skala kultural. Kepemimpinan skala kultural itu kan bisa kiai, ustadz, syekh, habib. Makanya beliau nggak mau sebut kiai gitu kan? Iya. Gitu. Nanti dipikirnya itu tadi. Itu semua dijadikan paham. tujuan. Itu menjadi ghoyah. Ghoyah itu tujuan. Padahal pemimpin tadi itu tanpa harus kita jadikan tujuan, kita terus sudah jadi pemimpin. Persoalannya fasilitas kita menjadi khalifah pemimpin itu kita jadikan sebagai tujuan itu sendiri, ataukah kita jadikan sebagai wasilah, alat atau cara untuk saling mensejahterakan sesama manusia. Gitu. Kalau menjadi tujuan, ya kita tahulah pimpinan di lingkup publik atau politik ya karena dia tujuan, ya tujuannya ya pasti tidak akan jauh-jauh dari memuaskan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Gitu. Maka tidak heran begitu wis dadi mikir iki kok piye carane nyaur balekno bondo iki. Ya, lebih ke situ Mas justru ya. Balekno sertifikat ya. Kadang wis mlebu bank ya misalnya ngono. Lah itu kan sebenarnya ya karena ada tujuan dan itu memang dijadikan tujuan. Jadi pemimpin tidak menjadi alat metode untuk melayani tetapi untuk memuaskan tujuan dia dan sendiri kelompoknya. jadinya ya. Gitu. Oke, Mas Yogi mau menambahkan mungkin? Walaupun tampilan religiusnya itu koyo-koyo berakhlakul karimah. Oh, tapi bisa jadi itu hanya pencitraan atau casing. Sementara yang tampilannya itu seolah-olah sekuler bisa jadi juga memiliki ketulusan yang tidak dimiliki oleh ini tadi yang berpenampilan gitu. Itu tadi gitu ya kan? Baik ibaratnya dilihat mata makanya gitu. kan kita harus adil bukan berarti terus sekuler itu buruk terus yang berpenampilan agamis pasti baik ya enggak. Masing-masing punya celah. Kan tempat persembunyian paling aman itu kan agama. Betul. Setuju saya dengan itu ya karena dan profesi yang paling tidak banyak mengeluarkan modal ya itu yang paling enggak tadi mumu balik bawa ya benar itu paling mudah dan nah itu nanti bisa panjang lah itu konteks lain lah oke siap Mas Yogi mau menambahkan cukup lah. Cukup oke. Terus kalau misalkan nih melihat sekarang ini kan banyak juga tidak tercapainya keadilan ya di sekitar kita. Nah itu apakah menandakan negara ini meyatimkan rakyatnya? Bagaimana pendapat? Nah, Mas Yogi gue sumpah. Ya kalau sebenarnya kita berangkat dulu dari adil ya, karena adil itu di kita belum ada indikatornya. Ya gimana adil itu. Tapi paling tidak ginilah. Ada satu pertanyaan misalnya, apakah kalau dulu di zaman di komunisme ya, komunisme itu orang harus mendapatkan misalnya gaji yang sama, roti yang sama, kemudian jatah lauk yang sama. Dia jabatannya apapun, sepinter atau tidak pinter, misalnya punya kemampuan skill yang A sama skill yang Z itu sama, rotinya gitu. Sama ya. Apakah itu adil kemudian? Nah itu satu. Kemudian yang kedua, misalnya orang yang bangun pagi. Coba kita lihat para pengusaha itu bangunnya pasti pagi. Sebelum udah bangun udah mikir 24 jam. Saya punya teman pengusaha, temannya Aziza juga itu. Jadi jam 11 dia masih SMS-an kita, WA-an, WhatsApp-an gitu. Pagi-pagi selepas subuh sudah kirim WhatsApp lagi. Ini berarti kan dalam tidur itu berpikir terus. Kemudian ada juga yang males-malesan kan. Wah, bangunnya siang, kemudian apakah dia dikasih jatah hak yang sama? Itu kan enggak adil juga akhirnya ya. Jadi adil itu bukan kok semua orang harus
punya barang yang sama, punya jabatan yang sama, enggak. Tapi yang paling tepat mungkin yang paling akurat ya, tapi memang sulit itu membuat indikator itu. Paling akurat adalah semua orang berpeluang mendapatkan sesuai yang diperjuangkannya, ya, mendapatkan sesuai yang diperjuangkannya. Tapi kalau kemudian misalnya rekrutmen P3K kemarin yang di Jember, nggak tahu dibatalkan kenapa itu kan. Apakah itu karena ada ketidakadilan? Ketidakadilan artinya apa? Ada yang nilainya lebih tinggi sebetulnya tapi nggak lolos, yang lebih rendah lolos. Kemudian itu ditemukan banyak, akhirnya dibatalkan karena jadi rame kan. Nah, kemudian yang dibatalkan juga protes lagi dan seterusnya. Nah, dari kompleks sekali ngomong soal adil ya. Nah, sejahtera, kalau sejahtera ya dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia kan pokoknya semua kebutuhan pangan, kebutuhan dasar tercukupi. Bagi saya yang paling utama adalah ini, orang punya peluang yang sama untuk mendapatkan kebutuhan dasar itu terpenuhi secara ditanggung oleh negara. Apa itu? Kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, kita sudah ya, pendidikan misalnya sudah gratis, walaupun ada yang bayar juga, tapi kan ada dengan segala dinamikanya. Kesehatan ada BPJS, itu relatif oke lah. Kalau di masa 80-an, 90-an, itu orang yang sakit, sekali sakit masuk rumah sakit, sawah kedol ya, jual sawah, jual kerbau, jual sapi. Sekarang enggak lah, karena sudah ditanggung oleh asuransi sosial. Nah, kemudian ada juga pangan ya paling enggak inilah harga terjangkau, enggak harus murah. Kalau murah kasihan petani, kalau mahal kasihan rakyat miskin kota kan gitu. Nah, maka yang penting terjangkau. Gitu. Adil itu kalau kita lihat ini ya, hulu hilirnya. Antara akar, kalau kita ibaratkan pohon dengan buah. Kira-kira adil itu di mana? Adil itu buah atau pada posisi yang lain dia menjadi akar. Kalau dilihat dari struktur pohon. Kalau dilihat dari hulu hilir, kira-kira adil itu di mana? Di hulunya atau di hilirnya? Nah, kita harus jelas kan peta itu. Kalau kita nggak menemukan hulu hilirnya, itu kita juga akan kesulitan untuk memproyeksikan dan memetakan makna dari keadilan tadi. Berarti Mas Yogi sebenarnya juga sudah menyinggung soal itu. Kalau menurut saya adil itu akibat dari kebijakan-kebijakan seorang pemimpin yang diberikan kepada publik atau kepada rakyat. Nah, kalau dia itu menjadi akibat, tentu kan ada sebab yang mendasari. Apa sebab yang mendasari? Bagaimana Allah itu menjadikan dua sifat utama dalam dirinya yang dikomunikasikan kepada kita. Dua sifat utama itu adalah sifat Rahman dan Rahim. Sifat Rahman itu kan kasih sayang Allah yang diberikan kepada apapun dan siapapun. Maka seorang pemimpin juga semestinya memberikan dan melimpahkan sifat Rahman dengan kapasitas dia sebagai pemimpin untuk memberikan cinta dan kasih sayang kepada siapapun dan kepada ya apapun gitu. Loh, kok kepada apapun? Apakah pemimpin juga harus memberikan cintanya kepada angin, air, batu? Ya jelas, bukan hanya kepada manusia. Kalau pada manusia kan tadi Mas Yogi sudah nyinggung, pokok adil itu ya semua kebutuhan dasar bagi manusia terpenuhi. Berarti kan dia sudah nggak ngomongkan kasta atau nggak ngomongkan status sosial, karena setiap manusia itu butuh sandang, pangan, papan, butuh pendidikan, butuh kesehatan kan. Itu nggak mau orang kaya miskin, laki perempuan rumahnya di Bajulmati, Malang Selatan maupun yang di pusat kota sama aja. Sama. Itu kan sifat rohmaniyah pemimpin. Kemudian ada yang sifatnya mendalam, yaitu cinta yang bersifat rahim, sebagaimana Allah memberikan fasilitas khusus kepada mereka yang mau mensyukuri nikmatnya. Nah, maka dari dua sifat Rahman Rahim tadi itu yang dimiliki pemimpin, maka akibatnya atau aliran energi positifnya akan menghasilkan tata kelola yang bersifat adil tadi itu. Maka adil di sini juga nggak bisa kita temukan indikatornya, karena keadilan sendiri juga pasti terkait dengan
konteks yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Adilnya zaman khalifah dulu dengan keadilan sekarang juga pasti berbeda. Tapi akarnya tetap sama. Yang berbeda itu konteksnya, aliran pengertian tentang adil tadi itu. Gitu. Maka seorang pemimpin kalau menurut saya sifat dasar atau karakteristik yang harus dia miliki bukan hanya soleh secara personal ya, individual ya, tetapi dia sudah memiliki atau memiliki dua sifat kunci tadi yang saya sebut sebagai sifat kunci yang diberikan Allah kepada kita, yaitu Rahman dan Rahim. Itu nanti bisa produknya bisa adil, bisa sejahtera, bisa apalagi ya, supremasinya sudah bukan supremasi hukum lagi, tapi supremasi keadilan gitu. Karena pemimpin yang Rahman Rahim itu pasti nggak akan tegaan dengan orang lain. Ini konteksnya sudah bukan antara pemimpin dengan rakyat, tetapi sesama makhluk Allah. Itu dia akan, kalau merujuk pada sifat Nabi, azizun alaihi ma'anitum, gak mentoloan, gak mentolo nyawang dulure, ketulo-tulo antri gas melon sampai pirang-pirang kilo, nggawa payung udan-udan gendong anak. Sampai ada yang meninggal itu. Sampai ada yang meninggal mbah-mbah itu ya. Itu kalau pemimpin yang Rahman Rahim, dia itu pasti nangis. Nangis, guguk. Bukan nangis dalam hati, nangis. Harusnya nggak perlu diperintah, sudah langsung di cancel ya. Iya, nggak perlu ada regulasi intrik politik. Harus nggak usah menunggu perintah dulu gitu ya. Nggak usah menunggu perintah bos. Bahkan dia bisa melakukan ini, imajinasi. Seandainya ini saya terapkan, nanti apa yang akan terjadi? Dia harus duwe simulasi imajinatif sebelum itu diterapkan. Harusnya. Dan begitu dia membayangkan rakyatku ngene, besoro, dia akan membatalkan karena ada rasa tidak tega yang muncul dari Rahman Rahim tadi itu. Nah, jadi nggak mentoloan, bukan hanya kepada manusia, tapi juga nggak mentolone ono hutan kok wis api-api ijo kok digunduli kok digawe. Jangan ngomong buat IKN loh Mas. Ya saya nggak ngomong buat IKN ya. Nanti tiba-tiba ngomong IKN. Dia akan bisa mendengar jerit tangis pohon yang dia tebang, sungai yang tiba-tiba tercemar, banjir bandang yang airnya meronta-ronta sehingga dia mau tidak mau harus menabrak dan menggusur rumah-rumah sehingga dia menjadi banjir bandang. Itu pemimpin yang Rahman Rahim, dia akan mendengar jeritan sama makhluk Allah. Nabi Sulaiman aja ada semut yang mau lewat, suruh berhenti dulu pasukan. Berhenti dulu. Kita biarin dulu itu semut lewat dulu kan. Jadi mau pasukannya Nabi Sulaiman di sini, semutnya itu nduk gadang. Udah mau lewat kan Nabi Sulaiman dengar. Loh itu loh, semut ngejak koncone, ayo nang masuk liang supaya nanti kita enggak terlindas sama pasukannya Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman kan tertawa. Oh, itu semut siap-siap kita mau lewat, dia mau sembunyi. Ya artinya itu bukan cerita secara yang bisa kita ambil secara zahir terus krungu bahasa binatang, enggak. Itu bisa kita simulasikan, artinya ya pemimpin itu yang didengar bukan hanya keluh kesah sama manusia, tapi juga dia itu menjadi pemimpin bukan hanya memimpin manusia, tapi memimpin semut, alam, pohon, angin, udara, api dan seterusnya itu. Nah, atas semua itu mereka yang memiliki sifat Rahman Rahim pasti tidak akan tega, karena Nabi Muhammad itu manusia yang sangat tidak tega dengan penderitaan umatnya. Tantangan kita itu, saya pikir ini juga bukan tantangan dalam konteks kepemimpinan Islam, tapi hampir di semua pola kepemimpinan, terutama yang sedang kita alami, itu masih berlangsungnya otoritas hierarki yang sangat kuat dalam berbagai sisi. Pemimpinan itu backbone-nya pasti sama. Dari secara moral, secara nilai itu kan pasti sama. Satu ya tadi yang disebutkan di depan tadi kan ada apa namanya, Rahman, yang top brand-nya, top of mind-nya kan Rahman Rahim. Jadi pemimpin itu sudah Rahman Rahim, maka dia pasti akan adil, pasti akan mensejahterakan rakyat, pasti nggak tegaan dan seterusnya lah.